Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa TV Mum baru bergabung, sebenarnya hari ini kita sedang membahas apa sih? Jadi hari ini kita sangat amat istimewa gitu. Kenapa? Karena hari ini kita membahas tentang Indonesia Rare Disorder. Dan ini ada dua orang narasumber hebat saya, ada Mbak Nita dan juga ada Mbak Herning yang memiliki masing-masing memiliki anak dengan keistimewaan tersendiri. Dan hari ini tuh banyak banget ilmu yang pastinya harusnya dan semestinya bakalan kita serap gitu. Nggak cuma bermanfaat bagi saya, tapi insya Allah juga bermanfaat bagi pemirsa TV Mada di rumah. Tadi di segmen sebelumnya itu saya sudah membahas tentang sebenarnya komunitas Indonesia Rare Disorder itu gimana sih cara mereka bergabung dan alasannya itu seperti apa. Dan dan di segmen ini saya mau nanya nih, kita ke Mbak Nita dulu. Mbak Nita, ini kan biasanya yang pertama kali orang tua bingung adalah ketika mengetahui kondisi anak ternyata ada sesuatu yang berbeda nih dari biasanya. Nah, boleh nggak sih di-share ke kita? Ini juga biar jadi orang tua di rumah tuh mengerti harusnya seperti apa. Yang pertama kali harus dilakukan sebenarnya ketika kita mengetahui kondisi anak kita ini ada sedikit perbedaan, itu kayak gimana? Kalau waktu itu Mbak Nita kayak gimana? Kalau pada awalnya Ari kan normal ya, bisa jalan, bisa lari seperti itu. Jadi pada DMD, Dusun Muscular Dystrophy, itu memang ada spesifiknya, kadang anak ini tidak bisa naik tangga. Jadi pada usia dia 7 tahun, harusnya dia udah hobi naik tangga seperti itu, dia seperti merasakan kesulitan sekali. Nah, sejak itulah kemudian saya untuk mencari tahu ini sebenarnya anak saya sakit apa. Saya ke tumbuh kembang awalnya, terus kemudian ke spesialis anak, sehingga akhirnya dirujuklah untuk ke RSCM untuk tes DNA, sehingga ketemulah penyakitnya itu. Nah, pada awalnya memang merasa sulit ya untuk menerima keadaan seperti itu, apalagi waktu itu oleh dokter spesialis saraf anak itu dijudge bahwa ibu kalau masih muda, masih memungkinkan untuk hamil, silakan punya anak lagi, daripada anak-anak DMD ini memang ya bagaimanapun suatu saat pasti usianya tidak akan lama. Pasti saya judge ya anak ibu nggak akan lama deh, mungkin usia 12-14 itu udah nggak ada seperti ya, itu. Udah dijudge seperti itu dari waktu awal. Itu pada awal mendengar itu rasanya aduh seperti terpukul, sangat sedih gimana segala macam. Kemudian perlahan-lahan dengan ketemu komunitas itu sangat membuat hati saya lebih tenang. Kemudian mencari tahu terus untuk apa sih DMD itu seperti apa. Terus akhirnya biasanya kalau di IRD itu kalau sesama anak-anak DMD mereka kan ngobrol kan, akan ngasih tahu, oh nanti seperti ini Mbak, karena kan progresif, jadi kemampuan otot-ototnya mungkin dimulai dari kakinya dulu melemah, nanti lama-lama akan nggak bisa jalan seperti itu. Jadi harus sudah menyiapkan mental gitu dari awal, karena itu lambat laun akan saya alamin. Nah, saat-saat ini juga Ari ternyata kaki sudah sama sekali nggak bisa digerakkan, sudah totalitas harus berkursi roda. Kemudian merambah ke tangan. Tangan pun yang awalnya sanggup ya, misalkan mama mau kerja gitu dia masih dadah mama, masih tinggi. Ya, angkatan tangannya tuh masih tinggi. Sekarang sudah sangat lemah, mau makan aja dia dari mulut yang mendekatin sendoknya, seperti itu. Jadi memang apa ya, dengan ketemu komunitas itu memang bisa menguatkan semua, membuat kita mentalnya lebih siap untuk menghadapi. Kemudian harus cari tahu tentang ilmunya lagi tentang DMD ini. Soalnya kalau di negara-negara yang sudah maju, jadi setelah berketemunya antar anak-anak DMD, akhirnya kita membentuk komunitas khusus DMD kan. Jadi kita ada yayasan PDM itu khusus anak DMD, dan adanya itu di Jogja dinaungi oleh Rumah Sakit RSA UGM. Nah, akhirnya di riset di sana, sering seminar, akhirnya kita terbuka bahwa oh kalau anak DMD ya nantinya itu progresif melemahnya pasti yang diserang adalah organ-organ inti tubuhnya, kayak pernapasan yang utama. Makanya kita sering diajarin cara bernafas yang benar untuk anak-anak DMD, terus posisi tubuh yang benar, karena semakin kesini nanti akan skoliosis anak-anak DMD itu. Begitu. Nah, kalau perkembangan teknologi kedokteran di luar itu anak-anak yang DMD skoliosis, mereka karena adanya dana yang mumpuni dari pemerintah, itu mereka dioperasi tulang belakang. Betul, sehingga diluruskan itu, jadi tidak menekan paru-parunya sehingga napasnya tetap bagus. Karena biasanya itu kendala anak DMD itu meninggalnya ya karena itu. Karena sesak nafas. Iya betul, napasnya sudah tidak bisa normal lagi. Tapi kan biasanya aku nggak tahu ini hanya apa ya bilangnya, ada alat yang
apa sih Penahan yang seperti itu. penahan itu? Ada sih kalau untuk kaki itu ada namanya avio ya. Jadi kayak nanti kan kakinya itu menapak susah ya, jadi ditahan pakai penahan gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang untuk Yang tangan tubuh, dan tubuh, iya. Tapi kalau dokter anak saya sih lebih menyarankan karena serba salah anak DMD itu, terlalu keras ditahan juga sakit, terlalu didiamin dia juga akan membengkok. Jadi akhirnya ya kalau bisa ditahan kayak bantal-bantal seperti itu untuk menopang posisi dia. Gitu. Berarti yang paling penting adalah ketika orang tua sudah tahu bagaimana kondisi anak, jangan tutup mata justru ya, karena kan misalnya kayak gini, kayak tadi Mbak Nita, dokter langsung dokter tuh sebenarnya berbuat seperti itu karena memang tidak ingin memberikan mimpi-mimpi juga kan kepada orang tua. Jadi lebih baik memberitahu kondisi terburuknya sebenarnya seperti apa. Nah, kadang-kadang orang tua tuh jauh ketika diberikan ini kemungkinan terburuknya seperti ini, banyak yang langsung kayak gitu, menolak sendiri, menolak kenyataan gitu. Banyak yang kayak gitu sampai pada akhirnya sebenarnya bukan merugikan dari sisi orang tuanya, tapi justru merugikan anaknya gitu. Anaknya sebenarnya butuh support, butuh perlakuan yang jauh lebih baik gitu. Jadi yang semoga ini jadi bisa jadi acuan gitu buat para orang tua di luar sana gitu, yang seperti Mbak Nita lakukan gitu ketika tahu kondisi anaknya seperti apa, ketika dokter padahal sudah memberitahu hal yang terburuk sekalipun gitu, tapi Mbak Nita justru langsung buru-buru cari komunitas yang benar, langsung buru-buru searching, googling dan segala macamnya gitu. Selain untuk bisa menenangkan hati, juga sebenarnya kan jadi bisa lebih tahu lagi harus berbuat apa nih kepada anak. Mbak Herning sendiri gimana waktu pertama kali tahu kondisi Kinan? Kalau waktu pertama kali tahu kondisi ya bahwa itu dia dengan gangguan dengar sangat berat, 115 desibel kanan dan kiri. Itu kalau disetarakan sekitar seperti mendengar suara mesin pesawat dari di dalam pesawatnya. Tapi bukan di dalam kabin ya, di depan mesinnya persis, depan turbin. Ya, jadi memang sekencang itu baru dia bisa mendengar. Dan awalnya sih setelah kelihatan saat tes ASSR itu kan baru nampak, dokternya bilang, "Ya Ibu mohon maaf ini hasilnya seperti ini." Tapi dokternya tuh sangat saat itu sangat realistis gitu. Jadi Ibu gini ya, anak Ibu tuh ada handicap ini. Dokternya, aduh ampun deh Dokter Boni, Mahatma Bawono ya dari RSA UGM Mbak. Jadi itu anak Ibu handicapnya ini, yang kita perlakukan ini. Ibu mau pilih yang mana? Jadi saya tuh nggak ada waktu sempat untuk menangis atau apa tuh udah nggak sempat, karena dokternya udah kasih pilihan ini. Tapi karena saat itu juga realistis ya, saya bilang, ini kan alat ya dok, buatan manusia pasti ada errornya dong dok, gitu masih kayak gitu lah. Alat kayak gini tuh kalau di Jogja ada di mana lagi? Gitu. Jadi dikasih tahu, mau cari second opinion silahkan gitu, boleh silahkan rumah sakit A B C. Tapi kemudian saya cari tahu kalau ternyata saat itu alat terbaru dan termutakhir di situ. Ada di situ. Tapi masih ngeyel juga kan. Ada dong dok, derajat toleransi alat, namanya alat kan masih ada error, kita masih tahu. Terus dokternya bilang, ada toleransi kerusakan alat, tapi udah lega nih, ada. Okay. 12 desibel Bu. Jadi cuma naik turun di angka segitu. Ternyata nggak banyak ya. Akhirnya dok, oke deh solusinya apa? Ya terserah Ibu, mau alat bantu dengar atau mau implan. Setelah tahu ternyata implan biayanya lumayan juga ya. Dan yang paling dekat cari teman-teman, ternyata teman-teman tuh banyak yang pakai ABD dulu, karena kalau pakai implan tuh harus ada tahapannya. Saya konsul dengan NGO juga di Australia. Oke, baik. Kamu coba dulu ya pakai ABD, terus kita coba lihat progresnya, alhamdulillah oke. Sekarang pun masih bisa tertolong dengan ABD, alat bantu dengar. Jadi emang harus kayak gitu, harus jeli, harus kritis. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kita sebagai lebih tepatnya ya, bukan kritis. Kalau jeli kan kritis bahasa kritis. Soalnya maksudnya, iya sebagai orang tua gitu kan, ini kan masalahnya masalah anak gitu ya, jangan sampai ya gimana sih, namanya juga orang tua pengen yang terbaik untuk anak gitu, nggak salah gitu. Saya juga pasti kalau posisinya di Mbak Herning, saya pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Pokoknya gimana cara melakukan hal yang terbaik demi anak kayak gitu. Tapi itu proses, ini kayaknya agak sensitif, tapi saya mungkin butuh tahu, pemirsa di rumah juga pasti butuh tahu proses untuk menerima keadaan. Itu butuh berapa lama Mbak Erin? Waktu itu saya butuh sekitar seminggu. Jadi, cepet banget. Ya karena kan dipisahin dari anaknya Mbak. Jadi cepat. Jadi sebenarnya kalau masih meluk dulu sama anaknya terus gitu, mungkin akan lama kan drama. Jadi waktu itu ketika ketahuan diagnosa, terus saya sama suami sempat agak
kalau suami saya lebih santai ya, Oke. oke lah tunarungu masih ada alatnya masih bisa kan, nggak kayak anak-anak yang lain tuh butuh perjuangan ya, effort lebih. Cuma kan saya masih nggak mau, apalagi tahu itu kelangkaan genetika. Betul. Jadi kayak masih kayaknya keluarga kamu deh, kayak keluarga aku deh. Jadi Saling kayak gitu, menyalahkan. keluarga aku tuh nggak ada yang kayak gitu tuh gitu. Jadi masih saling ya nggak percaya itu ya. Kemudian pas kebetulan suami saya tuh ada acara di Jakarta. Terus dia bilang oke deh untuk kamu menenangkan diri dan kita sama-sama tenang juga, Kinan aku bawa. Jadi sama dibawa tuh Kinan dibawa sekitar seminggu gitu ke Jakarta. Baru di situ saya kayak udah ada turning point bahwa mengetahui kondisi Kinan itu tidak seberat kehilangan Kinan. Ya itu. Jadi udah sampai titik itu udah cepet dong, udah pulang dong, udah seminggu gitu. Akhirnya pulang dan oke, berarti kita mesti fokus ke Kinan gitu. Itu udah harus memperbaiki cara berpikir ya saat itu, cara pandangnya udah harus bener. 1 minggu hebat loh. Ya karena dipisahkan kan Pak. Kalau nggak dipisahkan juga mungkin nggak bisa semutakhir itu juga gitu ya. Kalau Mbak Nita sendiri prosesnya berapa lama tuh sampai akhirnya menerima kondisi ya udah deh Arik memang harus beda gitu? Perlu 1 tahunan lebih ya. 1 tahun. Iya. Wow. Karena waktu dokter judge seperti itu saya gimana ya, merasa kenapa ya aku kok diuji seperti ini gitu loh. Terus sementara nggak ketemu komunitasnya, sendirian gitu. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini? Saya harus persiapkan seperti apa? Apalagi dokter dengan memberikan range long life-nya kok hanya usia sekian gitu loh. Akhirnya cukup lama juga ya, 1 tahun lebih itu, dan kebetulan anaknya juga karena tadinya bisa jalan, terus tiba-tiba nggak bisa jalan juga sering bertanya ke mamanya gitu. Mama aku sakit apa sih gitu, waktu awal-awal dia mungkin belum bisa googling atau masih ya umur berapa ya waktu itu ya, umur 10 lah, pokoknya dia mulai nggak bisa jalan itu kan umur 10 tuh dia sering bertanya ke saya, Mama aku sakit apa sih Ma, kok aku tadinya bisa jalan sekarang aku nggak bisa jalan gitu. Ya saya sampaikan waktu itu ya, Arik itu Allah sayang sama Arik diuji sama Allah, Arik harus sabar, saya gitu. Iya tapi aku tuh sakit apa, kenapa aku sekarang tiba-tiba gak bisa jalan gitu. Akhirnya saya terangkan kondisi adik itu terjadi pelemahan otot, makanya adik tadi ototnya buat berjalan bisa, sekarang udah mulai kaku, melemah. Akhirnya begitu berjalannya usia dia udah bisa googling sendiri, tahu penyakitnya. Akhirnya lama-lama dia udah nggak nanya lagi ke mamanya karena dia mungkin tahu mamanya kalau ditanya kayaknya berat banget gitu, jawabnya susah gitu. Akhirnya dia bisa menerima itu, dan seiring dan ketemu komunitas itu ya saya jadi kuat juga bahwa apalagi setelah di IRD itu ternyata beribu-ribu mungkin ya macam-macam penyakit langka itu, merasa lebih bersyukur loh. Benar-benar. Anakku secara fisikalnya kan normal gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah kecerdasan otaknya juga tidak terganggu, hanya kelemahan fisiknya aja yang mungkin mobilitasnya terganggu, dia harus di kursi roda, tangan juga udah mulai susah. Tapi melihat kondisi di IRD itu kadang ada yang selain otaknya terganggu, fisik maupun juga tidak sempurna gitu, membuat saya aku masih bersyukur, saya masih beruntung gitu. Jadi tetap harus ada yang disyukuri, dan yang paling penting adalah tetap kasih nilai positif di depan anak ya. Betul. Gitu. Karena nggak bisa tuh orang tua, kayaknya aku nggak bisa ngebayang ketika kita harus bersedih hati tapi di depan anak nanti malah kasihan anaknya malah makin drop. Nah nanti di segmen berikutnya kita bakalan tanya nih sebenarnya cara memperlakukan anak dengan keistimewaan kelainan genetika itu seperti apa sih, karena pasti kan berbeda nih. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.